Eh, Oke, selamat malam Mbak Yanti, Mbak Nuryani, Mbak Eli, dan Mbak Ana ya. Eh, oke, malam ini kita akan bahas modul 6 sampai 9. Jadi nggak semua apa ya materi yang saya bahas, tapi ada beberapa hal yang menurut saya penting. Ya. Yang pertama mengenai struktur modal, ya kebijakan dividen. Ini ada di modul ke-6 ya. Kemudian untuk biaya modal sendiri itu sebetulnya ada kaitannya dengan biaya modal rata-rata tertimbang atau eh, WACC ya itu ya singkatannya. Kemudian ada di modul 9 itu mengenai merger dan akuisisi. Nah, 5 hal ini nanti kita akan selesaikan ya. Eh, saya tuh masih terkendala masalah modul nih ya. Jadi saya belum dapat modul sampai sekarang. Bisa kalau belajar agak susah sih. Kalau pakai online tuh kan kadang harus bolak-balik. Nah, ini saya akhirnya saya cari dari dari sumber lain ya. Dari sumber lain. Pertama kita akan bahas mengenai teori struktur modal ya. Jadi kalau kita ngomong modal itu uh, bisa didapat dengan modal sendiri atau dengan cara apa equity atau mendapatkan modal dari pihak lain ya, bisa bisa melalui hutang ya, bisa melalui uh, menjual saham gitu ya. Nah, jadi kalau kita bahas atau mendefinisikan apa itu struktur modal itu adalah perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Jadi ini modal sendiri ya, bukan modal utang atau modal pinjaman, tapi modal sendiri. Hutang jangka panjang dibagi atau dibandingkan dengan modal sendiri. Dengan pertimbangan risk dan return trade off, maka biaya modal yang berasal dari hutang lebih kecil dari biaya modal yang berasal dari modal sendiri. Jadi kalau kita bandingkan ya, mempertimbangkan antara risk dan return trade off itu, uh, biaya modal dari hutang hutang tuh lebih kecil ya dibandingkan dengan kalau pakai modal sendiri ya. Nah, ini ada satu teori yang membahas mengenai struktur modal itu balancing teori. Ini punya Mears dan Bailey and Dilts. Nah, bagaimana teori ini menyeimbangkan komposisi hutang dan modal sendiri. Struktur modal pada pasar sempurna dan tidak ada pajak. Jadi ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama itu pasarnya sempurna dan tidak ada pajak. Nah, kondisi yang kedua nanti pasarnya tidak sempurna dan tidak ada pajak. Oke. Nah, ini untuk pasar yang sempurna dan tidak ada pajak, ini ada beberapa asumsi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak ada biaya kebangkrutan ya. Tidak ada biaya transaksi, bunga simpanan dan pinjaman sama yang berlaku untuk semua pihak. Tidak ada pajak penghasilan. Laba operasi yang diperoleh setiap tahunnya dianggap konstan dan tidak diperlukan penambahan modal kerja. Dana penyusutan aktiva tetap cukup untuk mengganti aktiva tetap yang disusut. Kemudian pertimbangan yang lain atau asumsi yang lain itu adalah semua laba yang tersedia bagi pemegang saham dibagikan sebagai dividen. Jadi ada laba langsung dibagikan dalam bentuk dividen. Kemudian hutang yang digunakan bersifat permanen. Ini berarti hutang jatuh tempo akan diperpanjang lagi. Jadi kalau misal jatuh tempo diperpanjang lagi hutangnya karena sifatnya permanen. Kemudian pergantian struktur hutang dilakukan secara langsung. Nah, untuk struktur modal pada pasar sempurna dan tidak ada pajak ini, kita menemukan ada beberapa rumus ya. Rumus yang pertama adalah biaya modal sendiri. Itu biaya modal sendiri itu kita simbolkan KE. KE. KE sama dengan E per S.
di mana S itu adalah nilai pasar modal sendiri, jadi modal sendiri. Kemudian untuk E itu laba per lembar saham ya, atau earning ya. S itu maksudnya mungkin self ya, modal sendiri. Di rumusnya untuk biaya modal sendiri atau cost of equity ya, adalah nilai pasar modal sendiri dibagi laba per saham. Nah, sebetulnya rumus ini itu lahir dari ini ya, dari rumus awalnya itu ini. Jadi S adalah sigma dari E per 1 plus KE ya, lahirnya dari ini. Nah, karena N-nya itu tidak terbatas gitu ya, karena kan tadi berdasarkan asumsi itu bahwa hutangnya itu kan permanen ya, jadi tidak ada batas. Jadi kalau jatuh tempo diperpanjang lagi, makanya N-nya tidak terbatas. Makanya akhirnya dari rumus ini muncul rumus bawahnya ini ya, yang KE sama dengan E per S ya. Mungkin Anda bisa catat nih ya untuk rumus-rumusnya ini. Anda bisa catat nih rumusnya yang ini ya. Anda rumus, saya coba cari soal latihan ya mengenai ini ya. Coba saya carikan soal latihan mengenai biaya modal sendiri. Bentar, saya carikan di Google. Ini kalau seperti ini Anda masih bisa baca ya? Masih bisa baca ya, Mbak? Saya kecilkan gini masih bisa baca kan? Harusnya tetap bisa ya, oke. Bentar, saya carikan contoh soal ya. Contoh soal biaya modal sendiri. Sambil Anda mencatat ini ya, sambil Anda mencatat rumusnya. Oh, bukan. Waduh, tidak ketemu ini. Oke, tidak ketemu Mbak untuk contoh soalnya. Nanti mungkin kita bisa bahas. Saya coba nanti carikan lagi ya untuk contoh soalnya. Ya, itu tadi rumus pertama, biaya modal sendiri. Jadi laba per saham dibagi dengan nilai pasar modal sendiri ya, atau itu. Kemudian rumus yang kedua itu adalah biaya utang ya. Kalau tadi ada biaya modal sendiri, sekarang ada biaya utang atau cost of debt ya. Sekarang disimbolkan KD ya, KD, D nya itu mungkin debt ya, debt ya. Itu rumusnya adalah F per B ya. F itu adalah bunga utang yang dibayarkan oleh perusahaan dibagi nilai utangnya
ya, bunga per nilai utang. Terus yang ketiga, Anda sambil catat ya, yang ketiga adalah biaya modal rata-rata tertimbang ya, biaya modal rata-rata tertimbang. Nah ini adalah, waduh, nggak kelihatan ya sekarang. Sekarang kelihatan, Mbak? Oke, ya. Anda catat dulu nih rumus-rumusnya. Saya coba carikan contoh soalnya ya. Oh ada nih, bawahnya nanti ada ini contoh soalnya. Ya, Anda catat dulu. Oke, sudah dicatat untuk rumusnya. Jadi untuk biaya modal rata-rata tertimbang itu adalah penjumlahan ya, penjumlahan antara biaya modal sendiri dengan biaya utang, tapi dikalikan ya, dikalikan dengan uh, S per B plus S. Oke, dimana B itu adalah, kok nggak ada keterangannya ya? B ini apa ya? Oh, B itu mungkin modal dari utang ya, nilai dari utang. Nah, kemudian untuk S itu adalah uh, nilai dari modal sendiri. Nah, jadi itu kayak rumus yang kemarin ya, yang CAPM itu ya, kan juga ada kan, yang menghitung beta IU-nya itu kan ada B per S ya. B itu untuk modal dengan hutang dan S itu dengan modal sendiri ya. Jadi biaya modal rata-rata tertimbang itu rumusnya seperti itu. Biaya modal sendiri ditambah biaya modal utang, tapi dikalikan dengan komponennya masing-masing. Nah, biaya modal tertimbang ini atau KC itu nama lainnya adalah biaya modal perusahaan atau overall cost of capital. Nah, selain pakai rumus yang ini tadi ya, yang pertama ini, yang KE plus KD ini, rumus yang lain itu adalah ini, O per V. O per V ya, dimana O itu adalah laba operasional dan V itu adalah nilai perusahaan. Benar ya? Ya, oke, benar ya. Jadi KO ya, itu bukan KC, maaf ya, KO ya. KO itu bisa O per V ya, laba operasi per nilai perusahaan. Nah, jadi kalau nilai perusahaan itu V kan, berarti kan V sama dengan B plus S. Biaya modal utang ditambah biaya modal sendiri. Oke, Anda sudah selesai belum catat rumusnya? Oke, kalau sudah saya lanjutkan ke ini ya. Nah, ini ada pendekatan yang pertama adalah pendekatan tradisional ya. Dalam pendekatan tradisional ini berarti pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak. Nilai perusahaan bisa diubah
dengan cara merubah struktur modalnya. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa hingga satu leverage tertentu resiko perusahaan tidak mengalami perubahan sehingga KD maupun KE relatif konstan. Ya. Struktur modal yang optimal tersebut terjadi pada saat nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang mengakibatkan biaya modal rata-rata tertimbang minimum. Ya, jadi itu pengertian dari pendekatan tradisional. Di pendekatan tradisional itu dalam pasar modal yang sempurna, ya, dan tidak ada pajak. Nilai perusahaan itu bisa diubah dengan cara mengubah struktur modalnya. Mungkin Anda mau membesarkan modal sendiri, kemudian mengecilkan modal dari hutang, atau sebaliknya ya, modal dari hutang Anda gedein, kemudian modal sendiri Anda kecilin. Nah kemudian sampai dengan satu tingkat tertentu ya. Nah tapi dalam pendekatan tradisional ini mengasumsikan pada saat itu ya terjadi adjustment itu resiko perusahaan tidak mengalami perubahan, sehingga biaya untuk modal sendiri dan biaya untuk modal utang itu relatif konstan. Nah, modal struktur yang optimal ini terjadi pada saat nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang mengakibatkan biaya modal rata-rata tertimbang minimum. Ini ada contoh soal nih. PTA mempunyai 100% modal sendiri. Jadi struktur modalnya itu 100% adalah modal sendiri, tidak ada utang. Nah, tidak ada utang. Dan diharapkan mendapatkan laba setiap tahunnya 200 juta. Kalau tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemilik modal sendiri atau KE ya adalah 20%, maka nilai perusahaan dan biaya modal perusahaan dapat dihitung sebagai berikut. Jadi Anda perlu menghitung mengenai labanya dulu. Laba bersihnya kan 200 juta ya yang diharapkan. Nah, bunganya itu 0%. Karena apa? Karena modal sendiri kan. Karena modal sendiri tidak ada bunga ya, tidak perlu membayarkan bunga. Nah, terus kemudian dikurangkan, ketemu laba tersedia untuk pemegang saham. Biaya modal sendiri 20% kan tadi ya, 20%. Kemudian nilai modal sendiri 1000 juta. 1000 juta nilai modal sendiri. Oke. Jadi ini modalnya itu kan, tapi kok nggak ditulis ya? Mungkin ini ada informasi tambahan ini ya. Nilai modal sendiri 1000 juta. Nilai pasar utang karena kan ini tidak utang ya, jadi dicoret. Kemudian nilai perusahaan totalnya berarti 100 juta, 1000 juta ya. V kan tadi S tambah B kan. Ya karena B-nya 0 ya berarti S saja kan. Nah, ditanyakan biaya modal perusahaan. Ya, biaya modal perusahaan tadi rumusnya ini ya. Yang ini, KO sama dengan KES per B plus C plus S ditambah KD B per B plus S. Terus kita tinggal masukkan aja ya. Nah, KE nya adalah 0,20. KE nya 0,20 dari ini tadi diketahui di soal. 1000 per 1000 ditambah 0 kali 0 per 1000 tambah 0. Nah, ketemu hasilnya adalah 0,2. Nah, misalkan PTA ini ya mengganti sebagian modal sendiri dengan utang. Jadi tadi kan 100% dengan modal sendiri. Nah, ini akhirnya menggunakan hutang. Misalnya bunganya 16%. Karena utang bayar bunga ya, bunganya 16%. Misalnya 16% untuk menggunakan hutang tersebut. Jadi 16% itu utang ya. 16% dari kebutuhan modal itu utang. Nah, karena utang diharuskan membayar bunga sebesar 80 juta per tahun. Penggunaan utang menjadi perusahaan lebih beresiko sehingga biaya modal sendiri naik menjadi 22%. Ya karena kan menggunakan utang lebih berisiko,
modalnya naik 22%, biaya modalnya. Bila laba operasi tidak berubah, maka nilai perusahaan dan eh, biaya modal sendiri dapat dihitung sebagai berikut. Nah, tadi kan laba bersihnya diekspektasikan 200 juta kan, ya kan? Nah, bunganya 80 juta. Ya, 80 juta. Jadi dikurangi ya, 200 juta kurangi 80 juta itu ketemu laba untuk tersedia untuk pemegang saham. Biaya modal sendiri diketahui di soal 0,22. Ya, tadi kan 20% ya kan. Karena terus utang akhirnya biaya modal sendirinya naik jadi 22%. Nah, dari sini diketahui nilai modal sendiri 545 50, kemudian nilai pasar modal adalah 500. Kemudian kita jumlahkan. Saya kok jadi bingung ya, ini nemunya dari mana ya? Bukan ini ya. Saya masih bingung Mbak yang untuk ini nih. Untuk nilai pasar, nilai modal sendiri itu ya. Tadi kan 1000 juta tadi ya, atau 1 miliar itu. Harusnya kalau 16% menggunakan utang, seharusnya kan nilai pasar utangnya nggak sampai 500 juta ya. Coba ini nanti saya skip dulu ya untuk nilai modal sendiri dan nilai pasar utang ini. Nah, dari sini kita jumlahkan aja ya untuk, nah nanti dari sini kita ketemu nilai perusahaan atau V ya, nilai perusahaan. Kita ketemu 1,1M,45 juta dan seterusnya. Nah, ditanyakan biaya modal perusahaan. Biaya modal perusahaan adalah 0,22, itu adalah KE ya. KE-nya kan sudah diketahui. Ditambah dikalikan nilai modal sendiri dibagi V ya. Ditambah 0,16. Nah, 0,16 itu adalah KD-nya. Ya, KD-nya dikalikan 500 juta per V. Nah, ketemu biaya modalnya 0,19. Nah, kalau kita bandingkan ini ya, bandingkan antara yang ini dengan yang ini. Nah, kan kalau kita menggunakan modal sendiri itu biaya modalnya lebih besar, benar ya. Nah, kalau yang bawah itu kan tadi menggunakan hutang kan ya, menggunakan hutang itu biaya modalnya lebih kecil. Makanya tadi kan di atas tadi disebutkan ya, di atas tadi disebutkan bahwa dengan menggunakan biaya modal sendiri itu lebih tidak beresiko ya. Oh ya, ini dengan pertimbangan risk dan return trade off, maka biaya modal yang berasal dari hutang lebih kecil dari biaya modal yang berasal dari modal sendiri. Nah, pembuktiannya di ini tadi. Ya, kita lihat kan kok dengan modal sendiri tadi besarnya 20%. Ya kan, sedangkan kalau kita hutang itu biaya modalnya lebih kecil ya, yaitu sebesar 19,13% ya, lebih kecil ya. Jadi nanti Anda kalau misal punya pengen buka usaha gitu ya, nah ini disarankan ya, berdasarkan ini ya, pendekatan tradisional ini, hutang dengan modal dengan hutang itu lebih biaya modalnya lebih kecil daripada Anda pakai modal sendiri ya. Ini menurut pendekatan ini ya, pendekatan pendekatan tradisional. Dan perlu dicatat bahwa
Kalau ini kan pendekatan ini kan dengan asumsi-asumsi yang tadi di atas, misalnya tidak ada pajak, kemudian tidak ada biaya kebangkrutan, tidak ada biaya transaksi, kemudian juga hutangnya itu kan permanen gitu. Artinya Anda kalau sudah jatuh tempo Anda bisa uh, apa? Uh, saya mau ngomong apa lupa. Jadi bisa diperpanjang terus lah intinya seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk pendekatan yang kedua adalah Modigliani-Miller. Nah, kalau Modigliani-Miller itu ini didasarkan pada perilaku investor. Ada beberapa asumsi yang dipakai dalam teori pendekatan ini ya. Yang pertama, resiko bisnis dapat diukur standar deviasi EBIT. Anda tahu EBIT itu apa? EBIT, ada yang tahu nggak? Ada EBIT, ada EAT ya, ada EBT juga. Anda tahu nggak istilah-istilah ini? EBT, EBIT, EAT, Anda tahu nggak? Ya, laba sebelum pajak dan bunga ya. Jadi E-nya tuh earning ya, earning before interest and tax. Ya. Kalau EBT earning before tax. Jadi earning before tax. Jadi pendapatan atau penghasilan yang Anda dapat itu kalau EBIT ya, EBIT itu sudah bersih karena sudah dipotong dengan bunga yang harus Anda bayarkan dan pajak ya. Tapi kalau EBT jadi itu belum dipotong dengan pajak, dengan interest, atau kasusnya memang tidak ada interest ya, Anda nggak bayarkan interest ya. Oke, itu EBT ya, EBT. Nah, jadi asumsi yang pertama, resiko bisnis itu dapat diukur dengan standar deviasi EBIT dan perusahaan pada kelas resiko yang sama. Asumsi yang kedua untuk MM ini ya, pendekatan MM, semua investor dan calon investor mempunyai estimasi yang sama mengenai EBIT yang akan datang pada masing-masing perusahaan. Dengan demikian semua investor itu mempunyai harapan yang sama atau homogeneous expectations tentang laba perusahaan dan tingkat resiko perusahaan. Yang ketiga, saham dan obligasi ini nanti Anda bisa itu ya, dibaca sendiri untuk teorinya. Nah, kalau di pendekatan MM ini juga ada asumsi lain ya. Asumsi lainnya tuh tanpa pajak. Ini hampir sama dengan pendekatan tradisional yang tadi kan tidak ada pajak. Ini juga sama, pendekatan MM ini tidak ada pajak. Hanya untuk pendekatan MM ini mempertimbangkan itu ya, mengenai resiko. Ya, resiko. Nah, pertama kali MM memperkenalkan teori struktur modal dengan asumsi tidak ada pajak pendapatan perusahaan. Dengan asumsi ini maka MM secara matematis mengajukan 3 preposisi ya. Preposisi yang pertama menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan kapitalisasi laba operasi bersih yang diharapkan dengan tingkat kapitalisasi konstan yang sesuai dengan tingkat resiko perusahaan ya. Mungkin Anda bisa sebentar nih catat dulu nih rumusnya ini. Jadi VL itu sama dengan VU ya. VL itu adalah nilai perusahaan dengan leverage. Leverage itu artinya Anda menggunakan utang ya untuk membiayai usaha Anda ya. Itu adalah leverage. Di VL itu adalah nilai perusahaan dengan leverage atau mempunyai utang. Kemudian VU itu adalah nilai perusahaan tanpa leverage. Artinya Anda benar-benar menggunakan modal sendiri ya. Ini rumusnya sama, jadi VL dengan FU ini rumusnya sama, makanya itu kan sama dengan rumusnya adalah EBIT per KO atau sama dengan lagi EBIT per KS. KS apa nih, nggak kelihatan.